Bab ke-422, Dasar keras kepala. Ada apa sayang? Apa yang kamu bilang tadi? Gumam Darreklin yang terlihat masih menunduk untuk melepaskan seatbelt-nya. Ih, itu Austen! Sahut Christina dengan suara gemetar. Darreklin bergegas mengangkat kepalanya dan langsung memandang ke depan mobil begitu dia mendengar ucapan Christina. Tuan Muda Austen? Gumam Darreklin yang kemudian menengok ke arah sang istri. Tenanglah sayang, percayalah semua akan baik-baik saja. Kamu tunggu saja di dalam mobil, biar aku yang menghadapi Tuan Muda Austen. Ujar Darreklin sambil mengusap punggung Christina untuk memberikan rasa nyaman kepada sang istri dan menenangkannya. Ternyata istriku masih sangat trauma dengan apa yang telah dilakukan oleh Austen kepadanya. Gumam Darreklin dalam hati. Iya Derek, hati-hati. Tukas Christina pendek. Darreklin segera memundurkan mobilnya dan menepikannya di pinggir jalan. Kemudian tanpa merasa ragu sama sekali, Darreklin segera membuka pintu mobil dan keluar. Darreklin segera saja berjalan menghampiri Austen yang terlihat sedang memeriksa bagian samping mobilnya yang sedikit penyok. Wajah Austen tampak muram, sementara mulutnya tidak henti menggerutu mengeluarkan sumpah serapah. Dasar sial! Awas saja! Aku akan balas. Akan aku hancurkan mobil itu. Gerutu Austen yang sama sekali belum menyadari kemunculan Darreklin yang sudah berdiri di belakangnya. Bau minuman keras yang sangat menyengat langsung saja menyebar ke udara begitu Austen membuka mulutnya. Apa kabar Tuan Muda Austen? Tanya Darreklin santai. Bagi Darreklin yang sudah sering menghadapi kejadian menegangkan sepanjang hidupnya, masalah seperti ini sangat sepele baginya. Derek, sedang apa kamu di sini? Kebetulan sekali. Ayo bantu aku menghajar sopir mobil itu. Teriak Austen sambil menunjuk ke arah mobil yang menabraknya sambil memandang heran ke arah Darreklin yang tiba-tiba saja muncul di dekatnya. Meski Austen tidak begitu akrab dengan Darreklin, tetapi dengan kedudukan Austen sebagai salah seorang keturunan langsung kakek Alexander, dia merasa berhak untuk menyuruh atau meminta tolong kepada Darreklin yang bekerja di grup Alexander. Pantas saja, rupanya dia sedang mabuk. Batin Darreklin. Memangnya kenapa dengan sopir mobil itu, Tuan Muda? Tanya Darreklin sambil menahan senyumnya. Si bangsat itu telah menabrak mobilku. Sahut Austen kesal. Sialan, dia menyebut aku bangsat. Batin Darreklin. Asalkan dia bersalah, aku tidak akan segan untuk menghajar orang itu. Tukas Darreklin datar. Tentu saja dia bersalah karena dia yang menabrak. Seru Austen asal saja. Baiklah, tetapi aku perlu lebih dahulu memastikan apakah benar dia yang bersalah agar tidak terjadi masalah di belakang hari. Izinkan aku untuk melihat rekaman kamera di dashboard mobil Tuan Muda. Sahut Darreklin. Buat apa? Apa kamu tidak percaya dengan aku, Derek? Kalau memang tidak mau membantu ya sudah. Biar aku sendiri yang akan menghajarnya. Ucap Austen kesal dan langsung merasa tersinggung setelah mendengar ucapan Darreklin. Austen tampak langsung bersiap untuk berjalan menghampiri mobil yang menabraknya yang saat ini sudah terparkir di pinggir jalan. Tubuhnya tampak agak terhuyung-huyung. Anda mau kemana Tuan Muda Austen? Ujar Darreklin sambil berdiri menghalang di depan Austen. Kamu jangan menghalangi aku, Darreklin. Aku akan menghajar sopir sialan itu. Teriak Austen dengan mata yang terlihat memerah akibat pengaruh minuman keras yang dia tenggak sebelumnya. Tidak perlu ke sana Tuan Muda. Sopir mobil itu sudah ada di depan Anda saat ini. Tukas Darreklin. Mana dia? Teriak Austen yang otaknya masih sedikit konslet karena pengaruh alkohol. Akulah sopir mobil itu. Sahut Darreklin santai. Kak, kamu? Ucap Austen tercengang.
Tuan Muda Austen boleh menghajar aku sepuasnya dan aku juga tidak akan membalas, dengan catatan aku memang bersalah. Lanjut Derek Lin. Aku tahu dengan pasti jika aku memang tidak bersalah. Andalah yang salah karena menerobos lampu merah. Anda juga menyetir dalam keadaan mabuk. Pungkas Derek Lin. Kamu? Ah! Dasar sial! Teriak Austen memaki-maki. Di saat Derek Lin akan kembali berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara seorang laki-laki yang terlihat berjalan cepat menghampiri Austen dan Derek. Ada apa, Austen? Tanya pria yang baru datang tersebut. Paman Rudolf. Gumam Austen. Begitu mendengar suara Austen dan juga mencium bau alkohol yang keluar dari mulut Austen, pria yang bukan lain adalah paman Austen yang bernama Rudolf itu langsung menengok ke arah Derek Lin yang tentu saja dia kenal dengan baik. Apa yang terjadi, Derek? Tanya Rudolf langsung mengabaikan Austen yang dia tahu sedang dalam keadaan mabuk. Tuan Muda menerobos lampu merah yang menyebabkan mobil Tuan Muda akhirnya tertabrak. Sahut Derek Lin lugas. Mana mobil yang telah menabrak mobil Austen? Biar aku hancurkan. Seru Rudolf yang langsung saja terbakar emosi tanpa peduli jika yang bersalah dalam hal ini adalah Austen. Itu mobilnya dan aku adalah sopirnya. Tukas Derek Lin. Begitu mendengar ucapan Derek Lin, Rudolf langsung tampak salah tingkah. Silakan saja kalau Tuan Rudolf ingin melanjutkan masalah ini dan membuatnya menjadi lebih ruwet lagi. Tetapi Tuan harus berhadapan dengan aku dulu sebelum Anda menyentuh mobilku. Sambung Derek Lin. Meski kedudukan Rudolf adalah paman Austen, tetapi Rudolf bukanlah anggota keluarga Alexander. Derek Lin sama sekali tidak menganggap penting Rudolf meski dia tahu jika Rudolf adalah anak dari pengusaha kelas kakap, Randall Robinson. Jika Rudolf sampai berani bertindak berlebihan, maka Derek Lin juga tidak akan ragu untuk menghajar Rudolf selama dia berada di pihak yang benar. Aku tidak bermaksud seperti itu, ucap Rudolf akhirnya. Rudolf sudah tahu reputasi Derek Lin yang merupakan orang kepercayaan Edward. Jadi dia pun tidak ingin sembarangan mencari keributan dengan Derek Lin hanya gara-gara masalah sepele seperti ini. Rudolf juga tahu jika Derek Lin mempunyai hubungan baik dengan beberapa pimpinan dari dunia bawah tanah ibu kota. Bahkan para pimpinan dunia gelap itu tampak begitu segan dan hormat terhadap Derek Lin. Mereka paham jika Derek Lin bisa dengan mudah menghancurkan sarang mereka jika sampai Derek Lin merasa terganggu atau jika mereka berani mengusik aset grup Alexander. Hanya dengan satu kali panggilan telepon, Derek Lin sudah bisa menggerakkan ratusan orang pengawal dari grup Alexander untuk datang dan memporak-porandakan markas mereka. Dan Rudolf tidaklah begitu bodoh untuk mencari masalah dengan orang yang memiliki reputasi seperti Derek Lin ini secara langsung. Sudahlah Austen, tidak perlu kamu perpanjang lagi masalah ini. Ayo kita pergi. Untuk menutupi rasa canggungnya, Rudolf langsung menarik tangan Austen yang sejak tadi terlihat cuma diam saja. Rudolf segera membawa Austen ke arah mobilnya tanpa melihat lagi ke arah Derek Lin sama sekali. Tunggu Paman Rudolf. Bagaimana dengan mobilku? Seru Austen. Biar sopirku yang membawanya. Kamu ikut paman saja. Sudah tahu mabuk, masih saja nekat mengemudi. Gerutu Rudolf sengaja melampiaskan rasa kesalnya. Derek Lin memilih untuk diam saja dan sama sekali tidak ingin mencegah Rudolf. Dia hanya bisa tersenyum kecut setelah mobil Rudolf meninggalkan lokasi disusul oleh mobil Austen yang dikemudikan oleh sopir Rudolf. Ternyata Rudolf tidak segarang seperti yang diisukan oleh orang-orang selama ini. Gumam Derek Lin tanpa menyadari jika Rudolf menjadi tidak garang karena Rudolf memang tidak berani untuk berhadapan langsung dengannya. Reputasi Derek sudah membuat nyali Rudolf menciut. Dan, satu hal penting yang patut disayangkan adalah, Derek Lin juga sama sekali tidak tahu dan tidak pernah menyangka jika ternyata Rudolf adalah seorang yang memiliki sifat sangat pendendam. Setelah kedua mobil tersebut menghilang dari pandangan, Derek segera berjalan kembali ke arah mobilnya.
Bagaimana Derek? Apa tadi dikatakan oleh Austen? Tanya Christina saat Derek Lin sudah duduk di belakang kemudi. Christina terlihat sangat penasaran meski dalam hati dia juga merasa lega dan bersyukur karena Austen telah pergi. Ternyata Tuan Muda Austen mengemudi dalam keadaan mabuk. Awalnya dia terlihat marah dan ingin menghajar orang yang menabrak mobilnya. Tetapi setelah dia tahu bahwa akulah yang tadi menabrak mobilnya tersebut, Tuan Muda Austen langsung memilih pergi dan tidak memperpanjang masalah. Sahut Derek Lin. Apa hubungan lelaki separuh baya yang baru datang itu dengan Austen? Mengapa Austen terlihat begitu penurut saat di depan laki-laki tersebut? Tanya Christina lagi. Dia adalah pamannya Tuan Muda Austen. Namanya Rudolf, kakak dari Rebecca, mamanya Tuan Muda. Sahut Derek Lin sengaja menjelaskan secara detail. Apa kamu yakin jika mereka tidak akan memperpanjang masalah ini, Derek? Wajah Christina menunjukkan ekspresi khawatir jika masalah tersebut akan berbuntut panjang. Aku berharap seperti itu, Christina. Apalagi memang bukan kita yang salah, Tuan Muda Austen yang... Brak! Ucapan Derek Lin langsung terputus saat tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat keras dari arah belakang mobilnya ketika sebuah mobil jenis Jeep dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang mobil Derek Lin. Derek! Ada apa ini? Teriak Christina yang langsung terlihat syok. Akibat ditabrak dari belakang tersebut, mobil Derek Lin meluncur ke depan tidak terkendali dan baru berhenti setelah menabrak tiang lampu lalu lintas. Kamu tidak apa-apa, sayang? Tanya Derek Lin sambil menengok ke arah Christina sedangkan tangannya mengusap darah dari bibirnya. Aku tidak apa-apa, Derek. Bibir kamu berdarah. Sahut Christina yang wajahnya sudah tampak pucat pasi. Untung saja Christina masih mengenakan sabuk pengamannya sehingga saat benturan terjadi dia tidak mengalami cedera. Sementara Derek Lin yang belum sempat mengenakan sabuk pengaman, tubuhnya sempat terhentak ke depan hingga bibirnya menghantam kemudi sampai berdarah. Aku tidak apa-apa, cuma lecet sedikit. Kamu tetap di... Brukek! Bruk! Brak! Krek! Derek! Christina berteriak histeris saat dia mendengar suara pukulan menghantam bodi mobil mereka berkali-kali hingga kaca mobil pecah berhamburan. Biadab kalian semua! Teriak Derek Lin sambil membuka pintu mobil dan langsung keluar. Muka Derek Lin tampak merah padam saking marahnya saat dia melihat 4 orang pemuda dengan tubuh penuh tato sedang memukuli bodi mobilnya dengan membabi buta menggunakan tongkat bisbol. Hancurkan semua! Teriak seorang yang badannya paling besar tanpa mempedulikan sosok Derek Lin. Hentikan! Teriak Derek Lin sambil menerjang ke arah seorang pemuda yang paling dekat dengannya. Bogem mentah Derek Lin langsung terayun dengan keras ke arah muka si pemuda yang spontan menengok ke arah Derek Lin setelah dia mendengar teriakan Derek. Krek! Argih! Terdengar bunyi tulang hidung yang patah disusul dengan teriakan kesakitan dari si pemuda yang tidak sempat lagi menghindar saat pukulan Derek Lin dengan tepat menghajar mukanya. Bih! Arge! Tidak berhenti sampai di situ, Derek Lin juga menyarankan sebuah tendangan keras ke arah perut si pemuda hingga tubuhnya langsung terhempas menghantam bodi mobil kemudian jatuh ke tanah tanpa bergerak lagi, pingsan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Derek sudah berhasil membuat terkapar lawannya. Derek segera mengambil tongkat bisbol yang terlepas dari tangan pemuda yang tadi dia hajar. Bangsat! Berani-beraninya kamu melukai temanku! Hajar dia! Teriak pemuda yang berbadan besar yang ternyata merupakan pemimpin dari ke-4 orang tersebut sambil mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Derek Lin. Dengan mudah Derek Lin menghindari serangan tersebut dengan merendahkan tubuhnya, sementara tangannya langsung mengayun tongkat dengan sangat cepat ke arah kaki kanan si pemuda. Krik! Argah! Bangsat! Tulang kering yang kena hajar tongkat Derek Lin langsung retak disertai teriakan kesakitan dan kata makian dari mulut si pemuda. Krik! Arge!
Kembali terdengar suara tulang patah dan teriakan kesakitan saat Derek Lin kembali bergerak cepat menghantamkan tongkat bisbolnya sekuat tenaga ke arah kaki kiri si pemuda. "Brad! Bangsat! Berani sekali kamu mematahkan kedua kakiku!" teriak si pemuda yang tubuhnya sudah ambruk di jalanan. Derek Lin tidak mempedulikan teriakan si pemuda berbadan besar tersebut. Mata Derek memandang tajam ke arah dua orang pemuda yang masih tersisa, yang Jack sedang memandang ke arahnya dengan tatapan ngeri setelah mengetahui dua orang temannya dihajar Derek hingga terluka parah hanya dalam satu kali gebrakan. "Cepat serang dia, atau aku akan menghajar kalian!" teriak si pemuda tinggi besar sambil memegangi kedua kakinya yang terasa sangat nyeri dan ngilu. Mendengar teriakan dan ancaman pemimpin mereka, kedua orang pemuda tersebut segera menyerang Derek Lin dan mengayunkan tongkatnya secara membabi buta. Serangan ngawur seperti itu tentu saja tidak ada artinya bagi Derek Lin. Sambil mengayunkan tongkat untuk menangkis pukulan tongkat dari dua orang pemuda tersebut, kaki Derek Lin mengayunkan tendangan keras secara beruntun yang dengan tepat menghajar tubuh kedua lawannya hingga keduanya langsung terjungkal ke belakang dengan kepala terlebih dahulu menghantam aspal dengan sangat keras dan langsung pingsan. Derek Lin tidak mempedulikan lagi lawannya yang ambruk pingsan tersebut. Dia segera menghampiri si pemuda berbadan besar, satu-satunya yang tidak pingsan. "Siapa yang menyuruh kalian untuk melakukan ini semua?" tanya Derek Lin sambil berjongkok di depan si pemuda tinggi besar yang masih tampak sombong meski kedua tulang kakinya sudah remuk. "Tidak ada yang menyuruh kami," sahut si pemuda dengan suara tengil. Ternyata nyali kamu lumayan juga," ucap Derek Lin sambil tangan kirinya bergerak dengan sangat cepat, langsung mencengkeram pergelangan tangan kanan si pemuda dengan keras. "Ah! Apa yang akan kamu lakukan?" tanya si pemuda. "Sekedar ingin menguji nyali kamu, apakah sebanding dengan wajah sombong kamu itu?" sahut Derek Lin seenaknya. "Jawab dengan jujur, siapa yang menyuruh kamu?" tanya Derek Lin lagi. "Sudah aku bilang tidak ada," teriak si pemuda. Dasar keras kepala," ujar Derek Lin. Tanpa diduga sama sekali oleh si pemuda, tangan kanan Derek Lin dengan cepat memegang jari tengah tangan kanan si pemuda dan langsung mematahkannya tanpa belas kasihan. "Krek! Argi!" Si pemuda langsung berteriak kesakitan saat jari tangannya tiba-tiba terasa sangat ngilu dan terlihat bengkok ke atas. "Bangsat! Beraninya kamu mematahkan jari tanganku!" teriak si pemuda masih juga bersikap sombong. Ternyata masih belum sadar juga," gumam Derek Lin. "Aku masih punya kesempatan untuk bertanya 9 kali lagi. Setiap kali kamu berbohong, maka aku akan mematahkan satu jari tangan kamu," ujar Derek Lin serius. Apa maksud kamu?" tanya si pemuda. "Siapa yang telah menyuruh kamu?" seru Derek Lin tanpa mempedulikan pertanyaan si pemuda. "Tidak ada," teriak si pemuda. "Krek! Argi! Bangsat!" Si pemuda kembali memaki kalang kabut sambil berteriak kesakitan saat jari manisnya dipatahkan oleh Derek Lin. Masih ada 8 jari lagi," gumam Derek Lin seenaknya. "Siapa yang... Tunggu, aku akan menjawab dengan jujur," seru si pemuda dengan wajah tampak ketakutan karena dia baru paham dengan maksud ucapan Derek Lin setelah dua jarinya patah. "Tuan Rudolph yang menyuruh kami," sambung si pemuda akhirnya. Sepertinya aku sudah terlalu meremehkan manusia bernama Rudolph itu," gumam Derek Lin sambil mengambil ponselnya yang menggantung pada ikat pinggangnya. Dengan cepat Derek Lin mengetikkan pesan pada layar ponselnya dan langsung mengirimkannya pada seseorang. "Siapa bos kamu?" tanya Derek Lin tiba-tiba. "Tuan Black Snake?"
Sahut si pemuda dengan bangga. Ternyata kalian adalah anak buah si Black Snake. Kebetulan sekali. Sepertinya aku harus mengajarinya cara untuk mendidik anak buah dengan benar. Gumam Derek Lin sambil berjalan meninggalkan si pemuda yang tampak bingung. Derek Lin segera menghampiri sang istri yang masih berada di dalam mobil. Jangan-jangan orang ini mengenal bos, ucap si pemuda dengan nada khawatir. Melihat sang suami menghampiri, Christina segera keluar dari mobil yang sudah setengah hancur tersebut dan langsung memeluk Derek Lin. Derek, aku takut sekali, gumam Christina dengan suara bergetar. Tenanglah, mereka sudah tidak bisa mengganggu kamu lagi, sahut Derek Lin sambil memeluk sang istri dengan hangat untuk membuat Christina merasa nyaman. Tak berapa lama kemudian tampak dua buah mobil jeep mendatangi mereka berdua. Begitu berhenti, tampak 6 orang langsung berloncatan keluar dari kedua jeep tersebut. Siapa lagi mereka, Derek? Tanya Christina ketakutan. Jangan takut. Mereka semua anak buahku, para pengawal dari Alexander Group, sahut Derek Lin. Tuan Derek, kami menunggu perintah, seru salah seorang dari para pengawal tersebut. 2 orang dari kalian, tolong kawal dan antarkan istriku kembali ke apartemen, ujar Derek Lin. Siap, Tuan Derek. 4 orang lainnya ikut aku, sambung Derek Lin. Derek, kamu mau kemana? Tanya Christina khawatir. Menuntaskan semuanya. Kamu pulang dulu, nanti aku menyusul, sahut Derek Lin dengan nada suara terdengar sangat serius hingga Christina sampai tidak berani membantah sama sekali. Iya, Derek. Kamu harus berhati-hati. Ada 2 orang yang menunggu kamu di rumah, tukas Christina sambil memegang tangan Derek Lin dan mengusapkan tangan tersebut pada perutnya. Pasti, aku akan berhati-hati, sayang, ujar Derek Lin sambil mencium kening sang istri dengan lembut. Tanpa terasa, hari sudah terlihat mulai gelap. Setelah Christina dan 2 orang pengawal dari grup Alexander meninggalkan lokasi menggunakan salah satu mobil jeep, Derek Lin segera memberikan instruksi kepada 4 orang pengawal yang masih ada di lokasi. Masukkan 4 orang tak berguna itu ke dalam jeep mereka, perintah Derek Lin. Siap, Tuan Derek, sahut para pengawal. Dalam sekejap 4 orang lawan Derek yang sudah terluka parah itu dilemparkan ke dalam jeep mereka. Para pengawal grup Alexander terlihat tidak peduli sama sekali dengan teriakan kesakitan dari si pemuda yang kedua kakinya patah. Tanpa belas kasihan mereka melemparkan si pemuda ke dalam jeep bersama 3 temannya yang sudah pingsan. Bahkan karena merasa jengkel dengan teriakan kesakitan dan keluhan dari pemuda tersebut, salah seorang pengawal langsung mengeluarkan lakban dan menutup mulut pemuda itu. Plak! Diam! Bahkan setelah melakban mulut pemuda itu, di pengawal masih mendaratkan tamparan yang cukup keras pada muka si pemuda saking kesalnya. 1 orang dari kalian bawa jeep mereka, ujar Derek. Kita akan bawa kemana mereka, Tuan Derek? Tanya salah seorang pengawal grup Alexander. Kita antarkan mereka ke sarang Black Snake, sahut Derek Lin tanpa terdengar ada nada ragu sama sekali dalam suaranya. Ayo berangkat, perintah Derek Lin sambil bergegas memasuki jeep. Sejenak kemudian tampak 2 buah jeep melaju kencang ke arah selatan ibu kota. Bab ke-423, ceroboh. Tidak sampai 45 menit, kemudian Derek Lin sudah tiba di sekitar area markas gerombolan mafia pimpinan Black Snake. Kedua jeep itu terlihat berhenti sebentar. Sekitar 20 meter di depan mereka tampak bangunan villa megah yang dikelilingi tembok tebal dan tinggi. Tuan Derek, sepertinya kedatangan kita sudah mereka ketahui, ucap salah seorang pengawal sambil memandang ke arah pintu gerbang yang tiba-tiba saja terbuka. Begitu pintu gerbang terbuka, muncul 2 orang pria yang berjalan cepat ke arah mereka.
Mereka membuka pintu gerbang karena mereka mengenali jeep mereka, ujar Derek Lin. Lumpuhkan mereka! Aku tidak punya banyak waktu. Sambung Derek Lin yang tiba-tiba saja teringat jika besok pagi dia harus mengantarkan Tuan Besar Edward pergi ke kastil kakeknya. Baik Tuan Derek, sahut para pengawal. Tanpa menunggu diperintah untuk kedua kalinya, dua orang pengawal langsung turun dari mobil dan berjalan cepat ke arah dua orang pria yang juga sedang berjalan ke arah mereka. Siapa kalian? Mana teman-temanku? Tanya salah seorang dari dua pria tersebut. Mereka semua masih ada di mobil. Mereka terluka parah, kamu harus segera menolong mereka. Cepatlah, sebelum mereka mati. Sahut salah seorang pengawal sengaja menjawab dengan cepat agar dua orang pria itu tidak sempat berpikir lagi. Dan benar saja, dua orang pria itu langsung bergegas menghampiri jeep yang mereka kenali sebagai salah satu kendaraan milik gerombolan tersebut. Ah, apa yang terjadi? Gumam salah seorang pria yang terlihat syok saat mereka mendapati tubuh keempat rekan mereka ditumpuk begitu saja di dalam jeep. Kalian berdua juga sudah saatnya untuk bergabung dengan mereka, sahut seorang pengawal grup Alexander. Apa maksud kamu? Tanya salah seorang pria yang terlihat akan membalikkan badannya. Biug! Arge! Hampir bersamaan dengan itu, kedua tangan pengawal yang berada di belakang dua orang pria yang sedang syok tersebut tiba-tiba saja mengayunkan tangannya, menghajar belakang kepala dari kedua orang pria naas tersebut. Kedua orang pria itu langsung tersungkur dan ambruk mencium tanah saat tengkuknya terkenal pukulan keras dari para pengawal Alexander Group. Tubuh kedua pria itu tampak tidak bisa bergerak sama sekali, pingsan. Dengan sigap kedua orang pengawal itu segera melemparkan tubuh dua orang pria naas yang baru saja pingsan tersebut ke dalam mobil jeep, ditumpuk begitu saja dengan yang lainnya. Setelah itu mereka berdua segera kembali masuk ke jeep yang ditumpangi oleh Derek Lin. Lanjutkan sesuai rencana, teriak Derek Lin yang langsung direspon oleh pengawal yang membawa jeep milik gerombolan Black Snake. Dengan suara menderu, jeep tersebut langsung melaju kencang ke arah villa megah dan segera diikuti jeep yang membawa Derek Lin. Berhenti! Teriak seorang pria yang berada di pos jaga yang terletak di samping kanan sebelah dalam pintu gerbang villa. Teriakan pria tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu oleh pengawal yang mengemudikan jeep. Jeep terus melaju semakin kencang ke arah teras villa tanpa ada tanda-tanda untuk berhenti sama sekali. Blart! Terdengar suara benturan keras saat pintu villa dihajar moncong jeep yang melaju kencang tersebut hingga hancur berantakan. Cit! Jeep langsung berhenti dengan sempurna di dalam ruang tamu villa yang tampak terang benderang dan dipenuhi pernak-pernik barang mewah yang harganya sudah pasti sangat mahal. Bangsat! Siapa yang sudah bosan hidup berani mengacau di sini? Teriak seorang lelaki bertubuh agak gemuk dengan kepala botak sambil bangkit dari sofa yang dia duduki. Wajah lelaki gemuk yang bukan lain adalah pimpinan mafia yang berjuluk Black Snake tersebut tampak merah padam saking marahnya. Terlihat ada dua orang pria kekar yang juga ikut berdiri dengan aura kemarahan terpancar pada wajah mereka yang terlihat bengis. Muncul juga 5 orang pria kekar yang berjalan cepat keluar dari ruangan lain setelah mereka dibuat terkejut karena mendengar suara benturan keras saat mobil jeep menabrak pintu villa yang saat ini sudah hancur berantakan tersebut. Aku tidak berniat mengacau, Tuan Black Snake. Aku hanya disuruh oleh bosku untuk mengantarkan paket yang ada di dalam jeep ini. Sahut pengawal Alexander Group sambil turun dari dalam jeep. Silakan Tuan Snake lihat sendiri kalau tidak percaya. Lanjut si pengawal yang tampak sangat tenang tanpa ada ekspresi takut maupun khawatir sedikit pun yang tampak pada wajahnya, meski saat ini dia berada di sarang mafia yang sudah terkenal keganasannya. Black Snake dan 2 orang pria lainnya tampak sedikit heran melihat sikap tenang dari orang yang baru saja keluar dari jeep. Mereka bertiga langsung bersikap waspada. Orang yang bisa begini tenang setelah dengan lancang merusak properti milik bos, pasti bukan orang sembarangan.
Batin salah seorang pria yang ikut berjalan di belakang Black Snake untuk melihat paket yang tadi disebutkan oleh anak buah Derek Lin. Bangsat! Bajingan mana yang berani menghina aku seperti ini? Tangkap orang itu! Teriak Black Snake. Teriakan Black Snake langsung direspon oleh dua orang pria di sebelahnya. Mereka berdua segera bergerak mengepung sang pengawal yang juga sudah bersiaga penuh, siap bertarung. Ternyata sekarang kamu sudah berubah menjadi benar-benar sombong, Black Snake. Kamu bahkan berani memaki aku sebagai seorang bajingan. Bagus sekali. Baru saja dua orang pria tersebut akan bergerak untuk menyerang si pengawal, tiba-tiba saja terdengar suara seorang pria yang tampak berjalan santai melewati pintu villa yang daun pintunya sudah hancur tersebut. Black Snake segera menengok ke arah sumber suara. Matanya langsung terbelalak lebar saat melihat orang yang baru saja menegurnya tersebut. Tuh, Tuan Derek Lin! Gumam Black Snake dengan suara bergetar saat dia mengenali identitas orang tersebut. Berhenti! Teriak Black Snake langsung mencegah dua orang pria yang terlihat tetap akan melanjutkan gerakannya untuk menangkap si pengawal. Apa kabar Tuan Derek Lin? Sapa Black Snake. Mengapa Tuan membuat anak buahku jadi seperti ini? Bukankah jika ada masalah bisa kita bicarakan baik-baik? Sambung Black Snake dengan sangat hati-hati. Dibicarakan baik-baik? Sungguh konyol. Bukankah orang seperti kalian ini hanya mengenal bahasa kekerasan? Aku hanya sekedar mengikuti aturan main kalian. Sahut Derek Lin. Black Snake langsung tampak tersenyum kecut karena merasa ucapan Derek Lin tersebut sengaja untuk menyindir dirinya. Maaf Tuan Derek Lin. Aku sudah memperingatkan anak buahku untuk tidak memprovokasi Tuan maupun semua yang terkait dengan grup Alexander. Ujar Black Snake berusaha berbicara seramah mungkin. Aku tidak akan segan untuk menghajar mereka jika sampai mereka mengganggu Anda. Sambung Black Snake. Aku malas untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh anak buah kamu itu, Black Snake. Kamu tanyakan sendiri kepada mereka. Sahut Derek Lin. Turunkan dia dari dalam mobil. Buka lakban yang menutup di mulutnya. Teriak Black Snake tanpa membuang waktu. Cepat! Tarik saja! Dasar goblok! Black Snake kembali berteriak dengan suara keras saat melihat dua orang pria menurunkan pria yang tidak pingsan secara pelan dan hati-hati. Bluk! Begitu mendengar teriakan sang bos, kedua pria kekar itu segera menjatuhkan tubuh orang yang sedang mereka pegang hingga menghantam lantai dengan keras. Seraat! Salah seorang pria itu langsung menarik lakban yang menutup mulut orang itu dengan kasar hingga terlepas. Argi! Teriakan kesakitan yang sangat keras dari mulut orang itu langsung menggema dalam ruangan begitu lakban pada mulutnya terlepas. Diam bangsat! Teriak Black Snake sambil menahan emosi. Tuh, Tuan Black Snake. Orang itu telah lancang melukai orang-orang kita. Anda harus membalaskan dendam kami. Ucap orang tersebut sama sekali tidak menyadari situasi seperti apa yang sedang dia hadapi saat ini. Plak! Plak! Dua kali tangan Black Snake terayun dan langsung meninggalkan bekas merah yang terlihat sangat jelas pada muka anak buahnya tersebut. Mengapa Tuan menam? Diam! Dasar sial! Jangan bicara kalau tidak aku tanya. Mengerti? Atau aku akan membuat kamu tidak bisa bicara lagi selamanya. Seru Black Snake benar-benar marah melihat anak buahnya yang menurutnya sangat tolol karena tidak bisa membaca situasi saat itu. Orang itu langsung terdiam ketakutan setelah mendengar ancaman dari bosnya tersebut. Cepat kamu ceritakan pada bos kamu, apa yang telah kalian lakukan pada mobil Tuan Derek Lin? Ucap salah seorang pengawal grup Alexander. Di sisi Derek Lin, saat ini sudah berdiri 4 orang pengawal dari grup Alexander. Pengawal yang dibawa oleh Derek Lin ini adalah pengawal paling elite dari beberapa tingkatan pengawal di grup Alexander.
Kemampuan bertarung mereka bahkan hanya sedikit di bawah Derek Lin. "Tuh, Tuan Derek Lin!" gumam orang itu tanpa sadar. Tiba-tiba saja dia merasa jika hari ini adalah hari terakhir hidupnya. Dia langsung tersadar jika dia telah melanggar larangan bosnya. Dia dan ketiga temannya yang ikut menghancurkan mobil Derek Lin atas permintaan dari Rudolph yang membayar mereka dengan bayaran cukup tinggi, memang hanya mengenal Derek Lin sebatas nama saja. Mereka berempat sama sekali belum pernah bertemu atau mengenal sosok Derek Lin secara langsung. "Cepat katakan goblok! Apa kamu bisu?" Kembali Black Snake berteriak kesal untuk melampiaskan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba saja muncul di benaknya. Baik Tuan Snake, saya akan ceritakan," sahut orang naas tersebut. "Aku sama sekali tidak tahu jika orang yang di dalam mobil itu adalah Tuan Derek Lin karena Tuan Rudolph juga tidak memberitahu kami berempat." Pungkas orang itu mengakhiri ceritanya. "Dasar ceroboh! Goblok! Bawa orang ini dan 3 orang yang telah menghancurkan mobil Tuan Derek Lin. Kubur mereka hidup-hidup di belakang villa," teriak Black Snake. "Ampuni kami Tuan Black Snake. Kami sungguh tidak berniat mengganggu Tuan Derek Lin. Tolong jangan bunuh kami," ucap orang naas tersebut meminta belas kasihan dari bosnya. "Cepat bawa mereka semua. Tunggu apa lagi? Apa kalian juga ingin ikut dikubur juga?" bentak Black Snake yang langsung membuat 7 orang pria kekar yang merupakan bodyguard sekaligus orang-orang kepercayaannya tersebut langsung bergerak cepat untuk melakukan perintahnya. Derek Lin terlihat diam saja dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Black Snake dengan ekspresi wajah dingin. Dia sama sekali tidak ada niat untuk mencegah Black Snake yang akan menghukum keempat anak buahnya dengan dikubur hidup-hidup tersebut. "Tuan Derek Lin, aku mohon maaf atas perbuatan anak buahku. Aku berharap hukuman yang aku berikan kepada mereka bisa memuaskan Tuan sehingga Anda tidak lagi memperpanjang masalah ini," ucap Black Snake saat keempat anak buahnya sudah diseret keluar ruangan. "Aku sama sekali tidak peduli dengan hukuman apa yang akan kamu timpakan kepada mereka. Itu bukan urusan aku sama sekali," sahut Derek Lin yang langsung membuat perasaan Black Snake ketar-ketir penuh rasa khawatir bercampur rasa marah yang tidak berani dia lampiaskan kepada Derek Lin. "Aku kesini hanya ingin meminta kamu untuk menyuruh anak buah kamu agar melakukan hal yang sama yang terjadi padaku," sambung Derek Lin. Black Snake tampak terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab permintaan Derek Lin. "Baik, aku akan segera melakukan permintaan Anda, Tuan Derek," sahut Black Snake. "Satu lagi, tangkap Rudolph untukku. Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran karena telah berani mengganggu keluargaku," tukas Derek Lin. Ucapan Derek Lin langsung membuat Black Snake terhenyak kaget. "Menangkap Tuan Rudolph?" gumam Black Snake tanpa sadar. Apa kamu lebih takut pada Rudolph daripada kepadaku, Black Snake?" tanya Derek Lin sengaja menekan Black Snake. Derek Lin paham betul jika bahasa kekerasan akan lebih mudah untuk dipahami oleh kalangan bawah tanah seperti Black Snake ini. "Kalau begitu, malam ini juga kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun, karena besok pagi aku akan meratakan villa ini," lanjut Derek Lin dengan nada suara penuh intimidasi. "Ya, jangan Tuan Lin. Aku akan segera membawa Tuan Rudolph ke hadapan kamu," sahut Black Snake. "Aku beri waktu 3 hari. Jika kamu tidak menepati kata-katamu, bukan hanya villa ini yang akan aku hancurkan. Aku juga akan membuat kamu menjadi orang yang benar-benar tidak berguna," tukas Derek Lin yang membuat tubuh Black Snake langsung bergetar hebat. Baik Tuan Derek," sahut Black Snake benar-benar tidak punya wibawa sama sekali saat ditekan oleh Derek Lin. Black Snake lebih memilih untuk menyinggung Tuan Rudolph daripada harus berhadapan dengan Derek Lin yang di belakangnya ada raksasa bernama Alexander Group.
Beberapa saat kemudian terlihat mobil jeep yang membawa Derek Lin dan para pengawal grup Alexander meninggalkan area villa. Mengapa Tuan tidak meminta kami untuk menghajar orang-orang tadi? Mereka cuma berlima, sedangkan orang-orang kita saat ini ada 30 orang lebih. Ujar salah seorang pria kekar yang hanya pandai berkelahi tetapi memiliki kecerdasan otak agak jongkok. Dasar goblok! Kamu tahu, satu orang dari mereka bisa menghajar 10 orang goblok seperti kamu dengan sangat mudah. Bentak Black Snake, emosi. Panggil semua orang untuk segera berkumpul di ruangan ini, cepat! Teriakan Black Snake langsung membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut tunggang langgang untuk segera melakukan perintah bosnya yang sedang